Selamat malam pemirsa. Mulai 1 Juni, ekspor sumber daya alam tertentu secara bertahap akan wajib lewat satu pintu, yaitu melalui Danantara Sumber Daya Alam Indonesia, SDI. Sejauh mana ekspor satu pintu akan efektif menghentikan aksi mafia under invoicing yang merugikan negara hingga belasan ribu triliun rupiah? Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Ya pemirsa, sesuai dengan perintah Presiden dalam pidato di sidang paripurna DPR bulan Mei lalu, maka mulai 1 Juni kemarin sudah berlaku peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam lewat satu pintu, yaitu melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah. Sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato di rapat paripurna DPR bulan Mei lalu, PP ini diberlakukan untuk menghilangkan kebocoran uang negara dalam praktek under invoicing yang dalam 34 tahun terakhir jumlahnya kurang lebih 16.000 triliun rupiah. Dalam pidatonya bulan Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan selama 34 tahun apa yang terjadi adalah under invoicing. Under invoicing adalah fraud atau penipuan yang dijual pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Dalam paparan yang ditampilkan saat pidato Presiden di DPR, nilai ekspor yang under invoicing yang dialami Indonesia sejak tahun 1991 hingga tahun 2024 mencapai 908 miliar dolar atau sekitar 16.000 triliun rupiah. Angka ini berasal dari data Badan Perdagangan PBB atau United Comtrade tahun 2025 yang diolah oleh Lembaga Ekonomi Indonesia Next Indonesia Institute. Tugas berat untuk mengembalikan pendapatan negara ribuan triliun rupiah ini dibebankan kepada Danantara melalui BUMN baru yaitu Danantara Sumber Daya Alam Indonesia SDI. CEO SDI pun telah ditunjuk yaitu Luke Thomas Mahoney. Presiden Prabowo menegaskan 3 komoditas alam yang wajib diekspor lewat satu pintu adalah minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferroalloys atau campuran besi, silikon, mangan, dan kromium. Presiden menggambarkan DSI bertanggung jawab untuk melakukan penjualan ekspor atau sebagai marketing facility. Dengan demikian tugas DSI adalah mengoptimalkan penerimaan negara atas penjualan sumber daya alam Indonesia. Dan pemirsa, inilah tahapan pemberlakuan ekspor satu pintu untuk 3 komoditas utama Indonesia. Mulai 1 Juni hingga 31 Agustus 2026 adalah tahap transisi. Perusahaan eksportir masih bisa melakukan ekspor secara langsung kepada mitra dagangnya di luar negeri, namun eksportir wajib mencantumkan kode ke DSI di dokumen ekspor. Tahap kedua adalah 1 September hingga 31 Desember 2026 disebut sebagai tahap hybrid. Eksportir yang sudah siap akan dialihkan sepenuhnya ke DSI. Dan mulai 1 Januari 2027 sudah berlaku penuh, seluruh ekspor 3 komoditas utama itu dilakukan sepenuhnya oleh DSI. Bukan hanya Indonesia, sejumlah negara juga memberlakukan pengelolaan sumber daya alam sebagaimana yang kini dilakukan oleh Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyebut negara-negara itu adalah Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Rusia, Malaysia, Vietnam, Aljazair, Maroko, dan Ghana. Mengembalikan pendapatan negara yang hilang karena under invoicing diyakini akan menambah cadangan devisa Indonesia dan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Untuk itu Presiden juga melengkapi peraturan pemerintah tata kelola SDA dengan peraturan pemerintah mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam atau DHE SDA. Melalui PP nomor 21 tahun 2026 yang juga berlaku efektif mulai 1 Juni kemarin, pemerintah mewajibkan eksportir sumber daya alam untuk menyimpan pendapatan dolar dan mata uang asing lainnya 100% di perbankan dalam negeri paling singkat 12 bulan. Sementara untuk eksportir non-migas wajib menyimpan 30% devisa mata uang asing mereka di rekening di dalam negeri selama paling singkat 3 bulan. Pertanyaannya, apakah mafia under invoicing akan mati kutu setelah peraturan baru ini berlaku? Pemirsa, tetaplah bersama kami. Top Ekonomi akan kembali setelah jeda satu ini. Pada malam ini pemirsa di Studio 1 Metro TV bersama saya telah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama adalah tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah, Bakom,
Aditya Laksamana. Mas Adit, selamat malam. Selamat malam, Bung Leonard. Terima kasih sudah hadir. Dan juga telah hadir bersama kita Ketua Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia atau GPI, Beni Sutrisno. Pak Beni, selamat malam. Selamat malam, Bung Leo. Senang bertemu Pak Beni. Masih sehat ya Pak? Masih, alhamdulillah. Baik. Ini sebelum saya ke Pak Beni untuk mengecek keadaan di lapangan, saya ingin ke Mas Adit dulu. Mas Adit, tadi ada gambaran yang kita dapat sejauh ini tentang skema operasional DSI. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah per 1 Juni kemarin, sekarang tanggal 2 Juni, itu memang sudah berlaku sesuai dengan jadwal atau memang masih di tahap transisi? Kalau sesuai timeline kan memang ini tahap transisi ya, mulai 1 Juni. Bahwa pada kenyataannya mulai kapan nanti eksportir yang selama ini berhubungan langsung dengan mitra di luar negeri mulai melaporkan, tentu itu akan ada periodenya sendiri, tergantung dari para eksportir, pengusaha eksportir ini, kapan mereka akan melaporkan, mulai melaporkan pelaporannya masuk. Tetapi secara timeline memang sudah harus berlaku mulai 1 Juni kemarin ini. 1 Juni ya. Jadi ini secara operasional sebenarnya hari kedua, bahwa sudah ada pelaporan atau tidak ke DSI, tentu itu hal yang lebih sifatnya teknis ya, dari eksportir sendiri dan juga dari DSI sendiri, seberapa jauh memang semua kelengkapan sistem dan mekanisme yang sudah dijelaskan Menko Perekonomian dan juga Danantara kemarin itu sudah memang siap untuk dioperasionalkan. Tetapi pada dasarnya adalah ini sudah officially beroperasi begitu DSI. Pertanyaan banyak orang adalah ini Mas Adit ya, bagaimana dengan struktur di DSI sendiri? Karena kan kalau nanti menangani ekspor, awalnya kan 3 komoditas ya, walaupun katanya nanti ujungnya nanti akan semua sumber daya alam Indonesia. Apakah memang sudah ada struktur yang cukup untuk bisa melakukan pengumpulan produk-produk dari produsen kemudian ekspor? Atau seperti apa kondisi terakhir? Kalau kita melihat arsitektur DSI ini nanti pasti mengarah ke sana, mengarah bagaimana ini bisa menjadi semacam trading house untuk komoditas sumber daya alam strategis, dalam hal ini yang pertama batu bara, kemudian CPO, kelapa sawit dan juga ferroalloy itu. Dan bahwa nanti ke depan seperti apa tentu pemerintah akan memutuskan. Tetapi bagaimana arsitektur organisasi itu sendiri, kalau kemarin penjelasan Pak Doni kan memang sedang ada perekrutan talenta-talenta terbaik untuk bisa masuk. Artinya dalam proses transisi inilah secara kelembagaan ini dibangun dan disempurnakan sehingga bisa mendeliver apa yang memang menjadi mandat atau amanat yang diberikan pemerintah, dalam hal ini Presiden, kepada DSI ke depan. Pekan lalu dalam Top Ekonomi saat itu kami berbincang dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhistira Dewa. Menteri Keuangan mengatakan mekanismenya bukan DSI nanti jadi off taker, ambil barang produk produsen, dibayarkan lalu baru kemudian dijual keluar, tapi benar-benar hanya mempastru saja. Itu apakah memang akan persis seperti itu atau seperti apa, Mas Adit? Saya kira kalau kita melihat Menteri Keuangan, penjelasan Menteri Keuangan sebagai pihak yang juga terlibat di dalam perumusan kebijakan dan juga tentunya turunannya pada mekanisme, artinya memang itulah yang nanti akan terjadi ya di dalam bagaimana mekanisme peralihan dari eksportir yang semula langsung ke mitra, kemudian nanti harus melalui DSI. Sebagai kementerian yang memang menjadi sangat berkepentingan dan termasuk yang bertanggung jawab dalam keseluruhan pembenahan tata kelola ini, apa yang penjelasan itu adalah bagi saya mungkin itu adalah cerminan dari seperti itu ya. Seperti itu. Pak Beni, mulai kemarin sudah berlaku. Kalau untuk pengusaha sendiri Pak, terutama untuk eksportir ya, itu apakah memang sudah mulai melaporkan? Sudah jelas juga pelaporannya? Saya tidak tahu apakah online, apakah offline juga harus dilakukan, atau seperti apa Pak gambaran di lapangan Pak Bini? Sampai hari ini kita belum menerima tata cara pelaporan, apakah online atau offline. Kedua juga yang dilaporkan apa saja kan, dokumen ekspor hanya 2, 1 packing list, 2 invoice. Nah itu nanti dikemas jadi PEB kan, pemberitahuan ekspor barang. Nah itu ada bermuara di bea cukai. Nah apakah dokumen ekspor itu kita laporkan ke DSI itu kita masih belum tahu persis. Belum ada informasi juga Pak atau himbauan dari, saya tidak tahu apakah dari DSI-nya atau dari bea cukai kepada para eksportir atau seperti apa Pak?
Belum ada juga. Kalau ke GPI belum, mungkin langsung ke sektoral mungkin. Oh. Sektoral Gapki, batubara, APBMI. Iya. Iya. Kalau begitu, apakah memang kalau internal GPI sendiri ya Pak Beni, Iya. seberapa siap untuk kemudian mengimplementasikan yang dalam masa transisi ya, saat ini kan hanya melapor ya Pak? Itu apakah sudah siap kalau nanti sudah ada jelas ketentuannya seperti apa atau bagaimana Pak? Kalau sudah jelas pasti kita ikuti. Kalau sudah jelas pasti kita ikutin perintahnya pemerintah lah. Iya. Ya, artinya kita nggak mungkin deny aturan itu kan. Kalau kan nggak bisa ekspor kita. Iya. Sebenarnya kalau secara prinsip Pak, apakah memang eksportir melihat yang akan dilakukan oleh DSI ini akan benar-benar bisa menekan misinvoicing? Kan itu kan tujuan awal pembentukan DSI itu kan itu ya Pak Beni. Atau memang bisa jadi itu akan tetap terjadi karena soal invoicing ini kan tetap ada di Pabean Pak, di Bea Cukai. Bagaimana Pak? Ya, saya kira bisa aja. Artinya ini kan kepentingan pemerintah agar under invoice atau misinvoicing itu ditiadakan lah ya. Iya. Cuma kan tergantung si pembeli akhirnya. Pembeli akhir kan bisa lakukan juga soal harga nih. Kita belum tahu patokan harganya pakai apa nih yang dianggapnya itu yang benar lah. Iya. Kalau di bawah itu nanti under invoice. Iya. Kalau di atas itu over invoice lah ya. Tapi kita belum tahu nih apakah ikuti harga bursa, ya kan? Terus berapa poin di bawah bursa, kita belum tahu. Termasuk juga ini kan kita bicara produk-produk yang menggunakan kontrak jangka panjang ya Pak? Iya. Itu sudah ada gambaran Pak Beni, seperti apa sih nanti harga yang akan dipakai? Apakah memang juga tergantung dengan harga kontrak setiap bulan yang beda-beda begitu atau bagaimana? Saya kira kalau sudah ada yang kontrak dengan importir kan si eksportir. Iya. Posisinya sekarang masih pengusaha. Nanti apakah DSI ini sebagai eksportirnya, terus importirnya itu DSI yang cari importirnya, atau importirnya dari pengusaha sendiri kita serahkan ke DSI. Itu juga belum ada. Pemerintah yang sudah berkomunikasi dengan GPEI Pak, Iya. terkait dengan mekanisme DSI ini, itu siapa Pak? Belum ada. Baru besok kita ada pertemuan dengan staf khususnya Pak Purbaya itu. Menteri Keuangan? Iya. Oke. Mas Aditya ini apakah memang seperti yang tadi dikatakan Pak Beni, kemungkinan komunikasinya itu langsung ke eksportir yang sektoral, mungkin kalau sawit ada Gapki, batubara mungkin ada APBI begitu, atau seperti apa Pak? Mungkin sebelum saya menjawab itu saya boleh menanggapi yang tadi pertanyaan yang dijawab oleh Bung Leo yang dijawab oleh mengenai seberapa besar ini bisa menutup celah ya. Saya ingin menjelaskan secara konsepsi kebijakan publik. Di dunia ini tidak ada satu kebijakan pun yang sempurna 100% yang bisa menutup celah ya. Dan dalam konteks keinginan visi besar Presiden untuk membenahi tata kelola ekspor sumber daya alam ini, tentu pemerintah tidak hanya satu opsi, pasti akan ada beberapa opsi di situ. Dan apa yang dilakukan pemerintah adalah memilih mana yang memberikan manfaat terbesar untuk ekonomi kita, ekonomi negara, dan mana yang celahnya paling sedikit, dan di mana posisi pemerintah paling besar peluangnya untuk menutup celah tersebut. Tentu itulah akhirnya keluarlah arahan Presiden membentuk badan khusus ekspor dan kemudian menjelma menjadi DSI dalam arah sumber daya Indonesia. Nah, kembali ke pertanyaan Bung Leo mengenai komunikasi. Setelah arahan Presiden di sidang paripurna DPR itu kan kemudian ada kalau kita monitor kan memang ada pertemuan-pertemuannya baik oleh Kemenko Perekonomian yang sebagai leading sektor ya, karena Kemendak juga dengan Kemendak juga di itu. Dan memang kelihatannya memang sudah ada seperti yang disampaikan Pak Beni tadi, komunikasi tentunya sudah ada dan akan terus dilakukan. Ya, tentu misalnya sekarang ini Pak Beni dengan GPI-nya belum terinfo atau tersosialisasi, ya pasti itu nanti akan masuk juga karena stakeholdernya kan banyak ini. Ada Gapki, kelapa sawit, kemudian asosiasi pengusaha batubara dan segala macam gitu. Kemudian gabungan pengusaha ekspor Pak Beni dan juga mungkin ada asosiasi lain yang selama ini memang menjadi pemangku kepentingan dalam relasi ekspor komoditas strategis kita. Saya kira pemerintah pasti akan masuk ke sana karena ini memang persoalan yang sudah berjalan sekian puluh tahun. Kemudian
kemudian harus diubah sedemikian rupa yang ya mungkin bagi banyak kalangan ini perubahan yang sangat drastis sangat drastis baik bagi pengusaha kita maupun mitra importer di luar negeri. Gitu. Oke, Mas Aditya, saya sebetulnya sebelum kita berbincang ini sudah berusaha mencari kira-kira gambaran skema operasional dari DSI. Saya dapat dari sumber yang bisa dipercaya, memang dari Kemendak juga, tapi ini terkait dengan sawit. Ada 2 skema, sayangnya saya belum sempat menggambarkan. Yang pertama itu ada tulisan proses bisnis ekspor kelapa sawit oleh selain BUMN ekspor, masa transisi 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026. Ini sumbernya dari Kementerian Perdagangan. Di bagian pertama ini dituliskan bahwa di bagian akhir BUMN ekspor itu melakukan salah satunya proses pabean, lalu mekanisme QQ, kemudian eksportirnya BUMN dan ekspor pemilik barang pelaku usaha. Lalu di skema kedua, ini adalah proses bisnis ekspor kelapa sawit oleh BUMN ekspor per 1 September 2026. Di situ proses pabean itu terpisah sendiri. Di bagian akhir ada ekspor, tapi di BUMN ekspor itu ada penerbitan PE. Ada PE RBDPL, PE CPO, PE RBDPO, PE UCO, PE residu. Nah ini bagaimana rencana ini benar begini atau kapan akan diberikan informasi mekanisme kerjanya? Kalau tadi mengutip Bung Leo ya, 1 September, kelihatannya kan sekarang sudah menjadi di 1 Januari kan? 1 Juni 2026 sampai dengan 31 Agustus, skema 1, yang skema 2 nanti per 1 September sampai 1 Januari. Saya kira kalau memang sudah masuk ke persoalan detail teknis seperti itu ya, itu Kementerian Teknis tentu yang akan lebih porsi kami di Bakom kan memang komunikasi kebijakan ya. Betul. Tapi untuk sosialisasi teknis saya pikir akan lebih jelas untuk ini. Sebetulnya saya memberikan skema itu Pak Beni dan Mas Adit karena ingin tahu kalau nanti BUMN ekspor yang melakukan proses pabean, ini kalau skema ini benar ya, ini kan masih berubah terus. Betul. Apakah itulah kuncinya untuk menekan habis praktek-praktek misinvoicing, under invoicing atau over invoicing atau seperti apa? Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pak Beni, sebelum saya lanjutkan ke Mas Aditya soal misinvoicing tadi, bolehkah Anda jujur? Karena kan selama ini dikatakan misinvoicing walaupun sekian puluh tahun Pak. Itu belasan ribu triliun. Nah itu maksudnya misinvoicing, entah under entah over invoicing itu Pak. Itu selama ini terjadinya hanya di pabean, di bea cukai atau di mana Pak? Saya kira gini ya, karena nggak ada yang megang harga yang ditetapkan itu apa. Sekarang Singapura pajak penghasilan perusahaannya lebih murah daripada Indonesia. Oke. Ya kan. Nah, jadi yang di Indonesia
nerima order dari perusahaan di Singapura, kirim ke Singapura dengan harga yang ada untungnya tapi pas karena pajak di sini tinggi kan. Iya. Jadi yang Singapura lah yang akan ngirim ke negara tujuan. Itu transfer pricing. Itu under invoicing. Under invoice. Jadi, nah itu apakah salah atau saya juga nggak tahu ya. Artinya Singapura kalau DSI ini ada tentu nggak lewat Singapura berarti kan. Iya. Berarti kan Singapura juga kehilangan ekspornya dia. Iya. Nah ini apakah nanti ada efeknya juga pasti ada antara Indonesia sama Singapura. Lalu sekarang tadi saya baca ada sepanjang kita ada bilateral antara kedua negara seperti kita dengan Cina kan ada bilateral dagangnya. Itu dikecualikan. Dikecualikan itu hanya nggak di DHE-nya nggak 100%. Nggak setahun tapi cuma 30%. Jadi semacam leg spesialis begitu, Pak? Iya, leg spesialis. Kecuali untuk Amerika yang memang nol sama sekali lah. Nah ini kan masih belum kejelasannya masih jauh nih. Dan teknis ini kan banyak nih. Misalnya batu bara. Batu bara kan kalorinya berapa? Terus itunya sulfurnya berapa? Kandungannya. Terus siapa yang ngecek itu? Kan ada sertifikat. Nah sertifikat ini apakah sudah ada perjanjian dengan si pembeli kan tentunya. Nah siapa yang ngeluarin sertifikat? Apakah Sukuwindo, SIS atau surveyor yang lain? Jadi panjang nih, apalagi di sawit ya. Sawit karena turunannya banyak nih. Banyak sekali. Tapi pertanyaannya Pak, begini. Pengusaha itu eksportir, Pak Beni. Setuju dengan ide besarnya bahwa DS ini ada untuk meningkatkan sebesar-besar kemakmuran rakyat yang dijalankan oleh negara, atau seperti apa pandangannya Pak? Kalau pandangan saya pribadi saya setuju. Karena ini kan Presiden kan melaksanakan konstitusi, ya kan. Nah, cuma masalahnya nanti di visinya udah benar, nanti strateginya kan harus benar juga. Betul. Belum nanti orangnya. Nah ini strateginya kita belum tahu persis. Orangnya hanya tahu di rootnya nanti siapa. Sudah ada namanya. Sudah ada namanya. Nah ini kan masih belum, gambarannya masih belum lengkap nih. Kalau udah lengkap kita bisa komentarin nih. Ini waktu kan berjalan terus ya Mas Aditya ya. Sekarang sudah 2 Juni ke Agustus itu bulan 6, bulan 8 hanya sekitar 2 bulan, 3 bulan, September. Lalu sampai ke 1 Januari di mana full implementasi itu hanya sekitar 6 bulan. Itu memang sudah diperhitungkan dengan baik bagaimana kemudian ini kan baru 3 komoditas ya. Yang Pak Beni tadi katakan CPO saja itu sudah sangat beragam produknya, produsennya, lokasinya, pembelinya, negaranya. 6 bulan ini memang sudah dirasa cukup atau ini memang juga mengikuti perkembangan nanti kalau memang dirasa belum pas untuk bisa memberlakukan lengkap, mungkin juga ada pengunduran waktu atau seperti apa? Kalau bicara timeline, untuk saat ini kita berpegang dengan apa yang memang sudah dijalankan pemerintah. Mengikuti itu, bahwa nanti si 1 Januari, bahwa opsi-opsi selanjutnya seperti apa tentu akan dilihat. Tapi kita melihat bahwa ini adalah tekad pemerintah dan tentu kembali lagi di dalam merumuskan, memformulasikan kebijakan ini, pemerintah pasti sudah memperhitungkan semua dampaknya. Termasuk juga tadi kompleksitas komoditasnya tadi, turunan-turunannya, kelapa sawit seperti apa, HS-nya ada sekian macam, itu kan tentu yang bagi awam, bagi masyarakat awam sangat tidak mudah untuk memahaminya, sangat rumit. Kemudian jadi juga tadi kualitas batu bara itu ada kualitasnya, suhunya seperti apa. Itu kan tentu itu bagi pemerintah dan terutama di sini kan ada Kementerian Perdagangan juga yang juga sudah sangat memahami persoalan-persoalan teknis turunan seperti itu. Kemudian juga ada Danantara, di mana di dalam Danantara itu sendiri juga kita lihat ada BUMN operasional di bidang batu bara, di bidang kelapa sawit, di bidang ferroalloy. Semuanya ada di situ. Sehingga semua informasi dari yang tadi saya sebutkan tadi, kementerian dan lembaga serta BUMN tadi, tentu itu sudah masuk di meja pemerintah, kemudian diformulasikan dan sekali lagi di dalam formulasi kebijakan tentu pemerintah sudah memperhitungkan semuanya, termasuk dampak ekonominya seperti apa, dampak
termasuk juga ada kekhawatiran mengenai WTO. Pemerintah tentu juga sudah mengkalkulasi dampaknya bagaimana nanti seandainya dari WTO ada teriak-teriak juga dengan persoalan ini, termasuk dampak politik baik di domestik maupun keluar. Saya kira ini adalah esensi dari bagaimana sebuah public policy itu dirumuskan semuanya, apalagi ini pemerintah negara kan, jadi perumusannya tentu tidak bisa serampangan, tidak bisa gegabah, bahwa dari sisi timeline bagi publik kok kelihatannya terlalu tergesa-gesa, kita meyakinkan bahwa itu semua sudah dalam bahwa nanti di dalam perkembangannya memang seperti apa. Saya kira bagian pemerintah untuk legowo melakukan evaluasi sebagaimana kebijakan-kebijakan yang lain, program-program yang lain pun setelah berjalan pun ternyata ada hal-hal yang memang perlu dibenahi, ya pemerintah legowo mendengarkan aspirasi, dalam aspirasi pengusaha. Kalau memang sekiranya memang harus ada penyesuaian, tentu akan dilakukan demi lebih sempurnanya kebijakan ini di dalam tataran implementasi nanti. Ada yang bertanya begini Mas Aditya, ini kan satu lembaga yang sangat penting ya. Betul. Magnitudenya ini kalau mengikuti penjelasan di Konpres, rekan Mas Aditya juga, Mas Fitra Faisal mengatakan 3 komoditas awal ini hampir 30% dari total ekspor Indonesia. 23%. 23%. Nah, ketika melihat ini, ada yang bertanya begini, kenapa yang mengaturnya produk perundang-undangannya hanya peraturan pemerintah? Kenapa bukan undang-undang? Karena kan ya lebih kuat undang-undang tentunya dibandingkan peraturan pemerintah. Kenapa Mas Aditya? Saya kira dalam konteks peraturan perundangan ya, kita melihat lebih operasional kan di peraturan pemerintah ketimbang undang-undang. Dan lebih cepat juga lebih cepat juga. Kalau mau lebih cepat lagi Perpu tentunya. Tapi kan ini ini kalau mau kita bicara ke undang-undang ya. Tapi dari sisi semangat Presiden untuk supaya bagaimana pembenahan tata kelola dan mekanisme ini bisa segera diimplementasikan, tentu jalur tercepatnya adalah fast track-nya adalah melalui aturan hukum yang memang sepenuhnya ada di tangan pemerintah, ini PP. Bahwa nanti ternyata di kemudian hari dianggap penting dan perlu dieskalasi menjadi peraturan perundangan, dan ini mungkin sudah menjangkau lebih banyak lagi komunitas, tentu tidak tertutup kemungkinan nanti akan dieskalasi ke parlemen sehingga menjadi undang-undang. Gitu. Kembali ke judul episode kita Mas Aditya, ini kan kita berharap bahwa dengan DSI maka orang-orang yang melakukan misinvoicing itu akan bisa ditekan habis begitu ya. Tapi kalau mengikuti penjelasannya, bea cukainya tetap akan memproses soal invoicing ini. Dan kalau bea cukainya tidak banyak perubahan yang signifikan, itu kan pertanyaannya seberapa efektif DSI akan menekan misinvoicing atau under invoicing ini. Tapi kita harus jeda dahulu, pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Beni, ada yang mengatakan bahwa rencana besar itu bahayanya justru di detailnya. Nah, apa harapan dari pengusaha Pak, khususnya eksportir, supaya kemudian DSI yang niatnya baik ini implementasinya pun bisa berjalan baik? Harapan saya pemerintah melakukan rutin diskusi dengan pelaku. Dan dari situ akan ketahuan apa yang harus diperbaiki sembari berjalan ya. Sehingga sampai katakanlah sempurna sih enggak lah ya. Tapi optimum gitu. Nah ini harus dilakukan, jangan sendiri gitu loh. Karena kan pelaku dasarnya kan si pengusahanya sendiri. Ya artinya kalau di CPO kan ujungnya itu hilirnya ada di petani ini. Betul. Nah, nanti kalau ada masalah semuanya di pass through aja ujungnya petani juga yang mikul. Kan sekarang petani kira-kira 35%. Dari yang lain kan pengusaha besar. Tapi petani itu bisa jalan kalau ada pengusaha yang ngambil kan, pengumpul store ada plasmanya ya, ada intinya. Iya, mengumpul store ke PKS. PKS baru store lagi nanti. Betul. Kalau kemudian optimisme pengusaha Pak melihat DSI ini, apakah akan seperti misalnya contoh Tiongkok yang katanya berhasil menerapkan skema seperti ini atau seperti apa? Saya kira kalau ini perintah pimpinan negara ya kita harus ikut ya. Karena nggak mungkin kita nggak ikut kalau kita mau jalan terus ya. Nah tinggal
sembari itu tadi harus ada time to time itu kita harus perbaiki yang mana masih kita butuhkan atau yang sudah tidak kita butuhkan harus di streamline. Yang penting mengusahakan kepastian. Iya. Nah, kepastian ini yang diharapkan. Iya. Kepastian dan konsistensi. Iya. Baik, Mas Adit, teori ekonomi mengatakan bahwa makin panjang rantai itu makin tidak efisien sebetulnya. Ada yang mengatakan DSI kalau tidak ramping, tidak bergerak cepat, ini bisa jadi membuat produk-produk Indonesia jadi less kompetitif. Ya. Sawit kita punya Malaysia sebagai pesaing, batu bara kita punya Australia sebagai pesaing, ferroalloy macam-macam. Bagaimana memastikan DSI ini akan bergerak dengan efisien dan efektif? Ya. Begini Bung Leo, kalau itu kan termasuk salah satu catatan kritis ya selama 2 minggu terakhir ini setelah pidato Pak Presiden bahwa ini nanti akan menjadi dikhawatirkan memperpanjang mata rantai birokrasi dalam perdagangan ekspor segala macam. Tapi tentu sekali lagi pemerintah sudah mengkalkulasi semua itu dan kalau kita lihat ini kan di bawah Danantara dan ini mungkin saya juga ingin menjelaskan mengenai penunjukan CEO-nya ya, Luke Thomas Mahoney ya. Dia kan juga sosok yang memang sudah lama mempunyai jejaring, mempunyai jam terbang yang cukup di dalam komoditas strategis mineral. Kemarin sebelumnya dia ada di Vale Indonesia gitu dan sudah ada di Danantara. Artinya mata rantai perdagangan yang tadi disampaikan Bung Leo tadi itu sudah kita yakin bahwa itu sudah ada di dalam skema di DSI ini sendiri dengan figur atau latar belakang CEO yang seorang praktisi di bidang mineral juga, mineral kritis dan kemudian sekarang diserai tanggung jawab untuk memimpin DSI. Artinya best practice dari apa yang selama ini sudah dijalankan di pola lama itu tentu tidak akan begitu saja di hal-hal positif. Hal-hal positif tentu akan tetap diadopsi. Penekanan di sini kan sebenarnya adalah bagaimana pembenahan tata kelola dan mekanisme. Betul. Dan tadi kalau menyambung dari Pak Beni, ini kan persoalannya bukan pemerintah seolah-olah dipersepsikan menyalahkan masa lalu, menyalahkan siapa yang harus ada pihak yang diserahkan. Ini kan semangatnya adalah membangun dan membenahi tata kelola dan mekanisme. Dan kalau semangatnya mencari kesalahan, tentu peran swasta akan diambil alih. Tapi pemerintah di sini tidak. Pemerintah tetap melihat swasta pengusaha itu sebagai mitra, untuk memberikan kesempatan untuk menjalankan usahanya. Hanya saat ini melihat kepentingan besar setelah di masa lalu ada potensi kebocoran dari penerimaan negara akibat tata kelola dan mekanisme sistem di masa lalu. Inilah semangat inilah yang ingin dijalankan oleh pemerintah. Sehingga tadi disampaikan juga Pak Beni bahwa ini nanti ke depan bagaimana mekanisme ekspor komoditas strategis sumber daya alam ini bisa lebih transparan, akuntabel, dan terutama berkeadilan. Itu selama ini menjadi visi besar Presiden kan yang kemarin itu bagaimana pasal 33 ini benar-benar tercermin di dalam ekspor ini SDA ini. Di dalam perbincangan dengan Menteri Keuangan dikatakan bahwa akan ada banyak pengawas terhadap DSI, salah satunya dari Kementerian Keuangan. Ini nanti mekanismenya seperti apa, Mas Adit? Mekanisme tentu dalam Kementerian Keuangan kan di situ membawahi bea cukai, kepabeanan. Ini kan jadi kalau kita lihat ini kan tidak parsial, hanya membenahi tata kelola ekspornya sendiri. Tetapi ini bagian dari pembenahan tata kelola secara kelembagaan. Bahwa secara kelembagaan pun pemerintah juga mempunyai concern bahwa persoalan kepabeanan ini juga harus benar nih. Apalagi saat ini dalam situasi ekonomi sekarang ini, pemerintah punya kepentingan besar untuk memperbesar kapasitas fiskal dan sumbernya pajak dan kepabeanan. Bea cukai dan pajak itu salah satu motor penerimaan utama di APBN. Di samping juga penerimaan dari sumber-sumber yang lain. Tetapi yang tradisional pajak dan kepabeanan ini adalah hal yang utama saat ini. Tanpa harus membebani masyarakat dengan pungutan-pungutan baru, ini yang sudah ada di depan mata dimaksimalkan. Jadi tentu itu menjadi bagian juga pembenahan organisasi atau institusional dari kepabeanan yang tadi disampaikan Bung Leo. Ini bagian salah satu dari stakeholder pengawasan kerja DSI ke depan. Dan tentunya juga di situ akan ada KPK, ada BPKP, dan juga di era keterbukaan sekarang ini pengusaha sekarang ini katakanlah merasa dirugikan ke depan dengan fakta DSI pasti juga bisa ya katakanlah no viral no justice. Hal seperti itu juga sudah dibutuhkan oleh pemerintah sehingga
Kita percaya bahwa dengan atmosfer keterbukaan saat ini itu semua akan bisa menutup celah kebocoran gitu. Dan komunikasi seperti yang kita lakukan ini akan terus dilakukan supaya semua mengerti memahami bagaimana bermain dengan DSI ini ya. Iya pasti. Itu akan terus dilakukan. Karena tadi kan banyak masukan dari Pak Beni juga ya. Ternyata masih banyak stakeholder pemain-pemain lah katakanlah seperti itu, eksportir di SDA ini yang masih perlu sosialisasi dari pemerintah. Begitu. Baik. Sambil menunggu nanti kejelasannya seperti apa, kita harap apa yang kita bicarakan malam ini bisa menyumbangkan bagi kepastian atau kejelasan DSI. Mas Aditya dan Pak Beni, terima kasih sudah hadir. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samusi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.